Halo. Halo. Asik nih kita kedatangan Raga ini, salah satu pemain di film-film kita. Gimana kabarnya Raga nih? Oke. Sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Mantap, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Amin. Udah nonton dong kemarin trailernya? Trailernya udah. Mantap nih. Trailer apa dulu nih? Oh, trailer apa ya? 19 detik apa 15 detik? Apa 14 detik kan ada yang baru? Oh, 14 detik. Oke, yang 30 detik udah nonton? Oh iya. Kan judulnya apa nih yang mau ditonton sekarang? Bandung Lautan Asmara. Salah. Aduh, ini siapa sih yang undang? Ini mau kita Ya. react apa Bilur Ya, nih? Bilur. Kita mau nge-react Bilur. Ini Kemarin. sedikit disclaimer buat Ya. teman-teman semua. Saat ini di record Bilur belum tayang, jadi ini gala premier. Ini Ya. pertama kali ditonton oleh orang lain gitu, selain dari kru yang bikin kemarin. Gimana Raga, udah siap mempersiapkan diri mental dan segala rupanya? Ya, tentunya udah siap dong. Udah penasaran kemarin nonton trailernya. Wah, kayak Oke. sinetron banget nih. Sinetron banget ya. Mantap nih. Kayaknya jangan kebanyakan basa-basi, Oke. langsung aja kita tonton dan setelahnya kita kupas sedikit lah gimana pendapat dari Raga untuk film ini. Oke. Silakan menyaksikan. Action. Oke, kita kedatangan Kang Ibnu nih. Ibnu Nesia. Hai, apa kabar? Mantap. Gimana kabarnya Kang Ibnu? Lumayan lah, baik, sehat-sehat saja. Oke, mantap. Gimana nih, udah nonton trailer dari Bilur belum? Udah banget udah Udah nonton. nonton banget ya. Kayaknya ada kejutan juga nih dari Kang Ibnu. Oh belum? Oh, belum nanti ya. Oke, kayaknya jangan terlalu banyak bacot ya. Langsung aja ke kita nonton. Ini teh explicit content? Iya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ini apa namanya? Kayak gala anjing premier. gitu boleh. Ini gala premier ini Bilur. Jadi, Mantap sih, keren. Orang lain belum nonton ini, pasti ini di record. Spesial. Spesial. Keren, luar biasa, by musik. By film luar biasa. Mantap, luar biasa. Salah. Ngomong-ngomong editornya baru ya? Editornya baru. Editornya yang baru. ini ya. Yang ini baru, tapi yang edit video ini baru kan? Tapi kayaknya suasana itu hitam putih gini, kurang di grading. Coba gradingnya ganti. Masih kurang kayaknya. Ini agak ke apa? Ke peradaban. Merah-merah ke peradaban. Jadi boleh ganti lagi ya? Kurang. Boleh ya. Oke, halo, apa kabar teman-teman? Nama saya Ibnu Rija. Instagram saya bisa lihat di biar editornya ribet di mana ya? Ya udah, terserah editor aja. Luar biasa editor. Oke, jadi apa yang harus dilakukan? Sekarang Kang Ibu tinggal tonton aja film Bilur. 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 Nanti boleh di pause kalau mau ada sedikit sanggahan atau apa. Nah, nanti di akhir video kita tanya Kang Ibnu mengenai keseluruhan film ini. Oke, kesimpulannya menurut Kang Ibnu gimana dari sinematografi atau dari segi cerita? Oke, Langsung aja kayaknya. boleh. Cek di cerot. Langsung. Sebelumnya dikasih tahu nggak? Kayak sinopsisnya dulu apa seperti apa gitu? Apa nanti di akhir aja? Nanti di akhir aja. Nggak apa-apa. Langsung aja ya. Langsung. Jadi dimulainya kayak film dokumenter nggak sih? Nggak tahu sih. Mungkin sebelumnya ini adalah salah satu karya terbaik dari By Film juga, karena sebelumnya saya juga udah lihat film-film sebelumnya yang emang luar biasa banget. Terus sekarang gala premiernya mau ditampilkan, mungkin orang mau naon sih? Cut tadi ya. Kurang khusus. Iya. Ya mungkin dari segi baru 4 detik pertama sudah disuguhkan dengan kata-kata film by film production. Belibet juga. Keren. Lanjut. Sebelum nge-pod ya. Jadi ada suara-suara telepon. Cipas Regal. Wow. Iron Man, mini Iron Man. Oke lah. Mungkin belum. Jadi kayak ngegambarin menurutku sebelumnya disclaimer dulu,
saya di sini bukan orang yang emang bener-bener pro banget dari segi perfilman, cuma sedikit ngerti lah. Tapi mari kita lanjutkan. Cuma yang dari bagian ini tuh kayak dia tuh emang orangnya orang anak kosan banget gitu. Ya orang-orang laki-laki ya kayak gitu. Terus emang acak-acakan juga. Konsepnya mungkin seperti itu. Tapi kita lanjut aja. Di kamar. Ciri masyarakat Indonesia pemalas. Anda doang. Seperti saya. Kak, Kak, bangun. Katanya hari ini janji mau cari kerja. Bangun. Kak, bangun. Ya Bu. Oke. Tidur. Aduh, ini konten dewasa. Mandi. Kak, sarapan dulu bareng adekku. Jadi perhatian sosok keibu-ibuannya tuh tepat banget. Soalnya based seperti dalam kejadian kisah nyata lah, seperti itu. Ya Bu. Tapi di sini emang ibunya baik banget gitu. Sarapan semuanya. Oke, silahkan. Oke, ada kecap ABC. Sponsori sama kecap ABC nih. Antara suara pesawat sama suara motor terbang hampir dikit, tapi mungkin ini salah satu dari ide ceritanya. Tapi appreciate. Makan yang banyak Lanjut. ya, biar pada pinter. Ada lagi suaranya. Ade hari ini pengumuman SNPTN kan? Wow. Ya Bu. Ibu doain ya, mudah-mudahan Ade diterima di perguruan negeri. Masih Bang. Kakak hari ini rencananya mau ngelamar kemana, nak? Tahu. Wah, masa nggak tahu? Dia tuh anak Bu Sastro. Masa Keren. muda sudah Acting menjaga si ibunya keren. sukses. Tipikal ibu-ibu pisan. Tipikal ibu-ibu pisan. Nggak tahu sih, tapi di kompleks saya juga sama seperti itu. Jadi kriteria orang sukses itu. Jadi kalau misalkan Anda tinggal di Indonesia dan tinggal di pedesaan, jangan sampai dekat dengan orang-orang sukses karena Anda akan dibandingkan. Menurut film ini. Kan males. Fade to Black. Bukan Fade to Black, Deep to Black. Ih, sok bisa naik. Fade to Black Bondan. Masa pandai gak? Tapi aransemen musiknya bagus banget sih. DOP-nya keren. Siapa dulu kan? Sungat-suntangan di belakang. Apa mungkin dia nggak bisa atau bukan kerjaan apa gimana ya? Soalnya kayak dari ekspresinya juga dia enak sekali. Nah, ini siapa? Cameo mungkin.
Post by transition. Apa transisi apa namanya teh? Cross dissolve. Cross dissolve. Bisa nyari pekerjaan dari barbershop, tukang cukur mungkin ya. Nah, kameranya bagus banget, jadi menggambarkan dia itu emang bener-bener lagi survive banget gitu di kondisi yang seperti ini. Emang standar, oleh standarnya. Ada preman. Oh enggak, tukang parkir, kirain preman. Dari segi musik udah berubah. Bang. Bang. Oke. Aku macam pernah nengok abang. Mirip cakap aku siapa itu lah. Sudahlah. Kenapa kau cemerut macam orang banyak hutang? Perkenalkan. Namaku Pintol. Pinton. Bilang. Pakai nama Gilang juga. Sudahlah bang. Tidak usah murung. Nanti tidak baik untuk kesehatan. Gelangnya tuh. Lebih baik Ini gelang siapa nih abang kira-kira nih? cerita sama aku. Abang Pintor yang tampan ini pasti bisa kasih kau solusi. Lah kerja bang. Apa bang? Habis itu lah kerja bang. Oh iya kan, habis lu kerja. Alah, itu mau urusan kecil. Tapi ibu gua terus menekan gua buat terus cari kerja bang. Sedangkan gua sebenarnya udah pengen dia punya usaha sendiri aja. Terus, kenapa kau tidak usah sendiri? Tukang parkirnya kayaknya suka jaga tengah malam juga ya. Misalnya ada mata pandanya juga. Keren. Rajin banget tuh tukang parkir. Kayaknya tukang Tapi parkir gua sih. tetap nyuruh gua buat cari kerja bang. Sebenarnya, aku Pakai tali udah sepatu. dulu waktu kecil pengennya jadi pejabat. Lah, terus kenapa sekarang parkir di sini? Ya karena tidak jadi pejabat lah. Sama mana mau bang? Tapi bang, setelah aku pikir-pikir ya, dunia ini itu adil. Adil, Adil sekali. adil dari mana aja bang? Sekarang abang pikir, kalau aku yang otaknya jongkok ini jadi seorang pejabat, nanti aku tidak bisa adil sama rakyatku sendiri. Yang ada nanti aku malah korupsi. Betul tidak? Oh, bentar. Terus bisa deh pindah. Mungkin dari segi penempatan objek, menurutku objek ini merepresentasikan bahwa udah ketebak kalau misalkan si arti apa yang ditampilkan ini mana yang emang potensi, bukan potensi apa sih ya, kayak potensinya negatif, bukan potensi negatif tapi ada sisi positif dan negatifnya. Karena di sini si Gilang tuh digambarkan di bagian kiri. Kenapa? Karena menurutku kalau misalkan emang bagian kiri ini lebih cenderung ke arah yang murung, negatif, dan lebih ke jelek-jelek, bukan jelek juga sih, tapi ya seperti itulah, mungkin kalian juga paham. Nah, sedangkan yang satu ini sebagai inspirasi, inspirator apa-apa gitu. Intinya dari sisi positifnya juga udah diterapkan juga. Nah, kenapa? Karena dari
penjelasan siapa lupa, pokoknya saya tuh pernah nonton bahwa emang penerapan seperti itu emang perlu dilakukan dalam pengambilan gambar karena suatu angel juga mempengaruhi gitu. mempengaruhi bagaimana keadaan seseorang. Nah, ini penempatannya bener banget. Sudahlah Bang, aku lanjut parkir dulu ya. Lancar terus. Yo. Oke. Terus tadi juga yang ditempatin sama si tukang parkirnya tuh kalau nggak salah Low Angel gitu. Jadi seolah-olah si tukang parkirnya tuh memberikan inspirasi juga. Tapi kalau misalkan yang di si Gilang ya. Tapi yang si Gilangnya tuh ditempatin di High Angel, Low Angel dibalikan non? High Angel ya. Kalau misalkan High Angel kayaknya lebih merepresentasikan sekali sih. Kalau baju juga kan. Iya, bener. Sok bisa ya, sorry. Tipikal. Gak bisa pakai kaos kaki. Assalamualaikum. Salam. Bu. Bu. Waalaikumsalam. Kakak udah pulang? Oh, kakak bilang. Alhamdulillah, ada lolos dan dapat beasiswa. Kita Mantap deh. makan dulu sambil pelajarin. Apresiasi ibu serem pisan serius. Tapi keren lah. Apresiat buat ibu, luar biasa. Tapi emang ibu-ibu mungkin basicnya kayak gitu, tapi ya udah. Ibu bisa sendiri. Kayaknya terlalu blocking deh. Gimana mau baik tuh? Kayaknya kalau blocking ya, kalau misalkan dia lagi mengekspresikan ekspresinya si ibu harusnya ada ke pinggir dikit. Soalnya ibunya tuh nggak kelihatan si ekspresinya. Mungkin menurutku. Tapi kalau misalkan dari pengambilannya juga boleh di apa sih namanya teh? Difokuskan. Bukan difokuskan apa ini? Lebih detail mungkin. Coba bacotnya. Baik. Lanjut. Tapi musik ngaruh banget sih. Suasananya dapet. Gimana Kak hasil lamarannya hari ini? Bu, ibu bisa nggak sih ngebahas itunya nanti? Tunggu Gilang selesai makan dulu, Bu. Iya, maaf Kak. Ibu kan hanya pengen tahu aja gimana hasil lamaran hari ini. Gagal. Wow. Sabar nak, masih ada kesempatan lain. Kesempatan apa, Bu? Dari awal kan Gilang udah bilang, Gilang gak mau kerja di orang lain. Ibu yang seolah neken terus dan neken buat Gilang kerja di orang lain. Capek Gilang, Bu, capek. Kali aja ibu ngertiin Gilang, Bu. Ibu cuma pengen kamu punya pengalaman aja Kak. Alah, dari dulu, Bu, itu terus alasan ibu. Gak logis tau, Bu. Udah Kak, jangan bikin ibu nangis. Kakak yang kurang ajar. Sudah Kak, sudah. Apa-apaan kalian? Lu yang selalu dimanja sama ibu tau apa, ha? Justru lu yang manja, bacot. Lu mah enak, kasih sayang ibu cuma buat lu doang. Udah ganteng, pintar, gak usah susah payah. Dunianya emang gak adil, sama kayak ibu. Gua ngomong apa lagi, lu? Pakai sangat apa? Sudah Kak, sudah. Apa-apa
kenok. Kakak, ibu bukan ngelarang kakak untuk berwirausaha sendiri. Tapi dunia bisnis harus dihadapi dengan banyak relasi. Ibu juga sudah menjual semua perhiasan ibu untuk modal usaha kakak nanti. Dan Teddy juga sudah berjuang mati-matian untuk mendapatkan beasiswa di kuliahnya supaya bisa meringankan beban ibu. Nangis, nangis. Maafin Gilang, Bu. Dek. Maafin ya. Adiknya baik banget. Gak mungkin adik sebaik ini. Oke, jadi gimana nih menurut pendapat Raga dari keseluruhan film, pengambilan gambar, alur cerita dan aktingnya? Ya, Silakan nih. kalau dari gua sendiri nih ya, terutama sering nongol di by film yang di Raga terutama nih ya, saya ngerasa sirik nih ya. Ini filmnya keren banget nih ya. Kalau kemarin-kemarin saya kayaknya agak kurang dapat film yang klimaks nih. Kalau ini klimaksnya kayaknya saya dapat banget nih dari mulai suasananya, terus acting si ibunya juga keren, terus konfliknya. Jadi transisi dari antara scene ke scene yang konflik itu kayaknya dapat gitu, nggak apa ya, nggak nanggung, nggak flat apa gimana. Ini bagus nih dari seluruh film by film yang pernah diproduksi, kayaknya saya menikmati film ini nih sampai akhir nih. Itu kalau dari saya. Jadi saya ngerasa sirik nih pengen dibikinin film langsung ya di cerita ya. Jadi nanti di cerita Sriaga yang keberapa pengen yang lebih oke dari Bilur nih ya. Keren sih, keren. Terutama acting si ibunya juga. Ngomong-ngomong itu si ibunya Gilang sendiri nih ya. Keren actingnya. Pertama kali acting langsung menurut saya bagus itu, menurut saya keren banget sih ibu. Keren, DOP-nya juga keren. Terus yang ngelawaknya juga di tukang parkir keren. Wah, itu yang favoritnya itu tuh. Pemanisnya namanya siapa tadi? Yang pengen saya tanyain itu gelangnya dari mana itu? Gelang siapa itu? Bulat-bulat kayak gitu. Nggak tahu, dapat nemu dari laci. Dari mana itu? Dari tempurung kelapa kalau nggak salah. Terus gantungan periwitnya juga tali sepatunya siapa itu? Nah, itu kan gara-garanya itu kita beli di toko olahraga, tapi kebetulan talinya habis. Jadi kita cari solusi dari mana? Oh, ada tali sepatu. Ngambil tali sepatu ya. Oke, keren. Bilur kayaknya video ini, kalau pas video ini udah muncul, Bilur kayaknya udah rilis ya. Iya, udah rilis. Keren banget ya. Kalau yang belum nonton kayaknya harus wajib nonton nih, soalnya keren banget nih. Terus saya juga nungguin Raga series yang keempat, pengen lebih keren dari ini ya. Harus. Gimana nih kesimpulan yang bisa Kang Ibnu ambil nih dari segi apa mungkin? Terima kasih. Ya. Terima kasih sang direktor story dan edited. Jadi menurut saya dari alur ceritanya sendiri emang menyentuh ke kehidupan nyata juga. Terus emang based on true story mungkin. Tapi kalau misalkan yang kelahi itu kayaknya bisa dijorokin dulu gak sih adanya gitu. Tapi kalau misalkan enggak ya udah nggak apa-apa gitu juga. Keren. Nah, terus dari story-nya emang cukup relate dan lebih ke menyadarkan diri sendiri bahwa emang kita tuh nggak boleh nggak boleh merekat dawang gitu. Mau karep serangan apa itu? Pas kepala seperti itu.
ya nggak boleh seperti itu, dan kita juga harus ingat peran orang tua kita juga. Tapi di sini di mana bapaknya? Pertanyaan mungkin pertanyaan dari saya nggak tahu. Nah terus dari segi aktor mungkin ya, karena salut sih buat tukang parkir meskipun dia sebagai cameo, tapi emang dari segi bahasanya juga udah memampuni gitu. Dari segi bahasa, terus dari penampilan juga, dari penampilan pengambilan gambarnya juga, yang mana dan samping kiri itu emang mengibaratkannya seperti itu gitu, dan diterapkan di hampir setiap video, mungkin di setiap video lupa lagi, tapi emang keren. Terus naonnya? Apa lagi? Ayo. Dari baik tadi benar-benar. Enggak apa-apa. Oh, boleh. Nah, karena saya dulu tuh pernah mungkin pernah mengikuti salah satu seminar film di Jogja yang namanya tuh Aji Saka kalau nggak salah, pada tahun 2019 kayaknya dulu sempat. Jadi pas tahun 2020 lupa lah, pada waktu itu tuh sempat nayangin film Parasit, tau nggak? Tahu. Parasit itu menang Oscar kalau nggak salah karena ada kultur dan kebiasaan-kebiasaan orang Jepangnya. Jepang Korea sih tak? Korea. Orang apa ya kayak gaya-gaya orang Korea yang emang nggak dilebih-lebihkan gitu. Mungkin dilebih-lebihkannya hanya sebatas emang kebutuhan film gitu. Jadi gini loh, dari suatu film itu terdapat unsur-unsur yang ada budaya khas Koreanya gitu. Jadi menurut pematerinya tuh siapa lupa, kalau nggak salah tuh dia tuh pernah ketemu sama pembuat film Parasitnya juga. Nah dia tuh sempat wawancara juga, karena yang ditonjolkan dari film Parasit itu adalah salah satu kebudayaan lokalnya, bahkan sampai ke kebiasaan-kebiasaan orang-orang Koreanya juga. Nah di sini kita lihat sendiri bahwa emang dari segi cerita menurut saya lebih ke kehidupan anak muda banget gitu, relate banget. Terus nggak kepikiran juga kalau misalkan divisualkan seperti ini juga, dan untuk efek dan transisi lain sebagainya menurut saya sudah cukup dan emang luar biasa juga. Intinya dari film ini kayaknya mengingatkan kita pribadi mungkin ya, maksud saya yang berambisi, idealis, mau jadi apa, sedangkan orang tua dengan stereotipnya bahwa kamu tuh nggak bisa jadi manusia kalau misalkan kamu tidak berseragam. mungkin tapi tidak semua orang tua seperti itu, cuma ya adalah gitu. Mungkin dari kalian juga pernah mengalaminya, sama saya juga. Tapi kalau saya pribadi sih mana mungkin nyentak gitu ke orang tua, kan nggak mungkin juga. Tapi mungkin perasaan sama emosi seseorang itu ada batasannya juga gitu, terlebih kan orang tua juga yang dekat sama kita. Nah kalau misalkan lihat dari segi ceritanya, mungkin si Gilang ini kurang dekat sama orang tuanya, karena digambarkannya juga seperti ini. Karena setiap dia berkomunikasi dengan orang tuanya, mungkin jarang menanyakan hal-hal yang sepele. Tapi emang kebutuhan film juga seperti ini. Namun saya bisa asumsikan Gilang seperti itu gitu, karena penempatannya juga seperti ini. Menurut saya, untuk dari scene yang paling memorable yaitu dari scene pukul-pukulannya. Jadi seolah-olah kayak maksain banget nantang gitu si adek sama si kakaknya. Nah terus pas mukulnya juga Gilang kelihatan giginya ketawa sih ya. Mukulannya kayak mukulnya enak-enak pisan enjoy. Gitu. Tapi keren Gilang. No pants. Pokoknya keren Gilang. Terus buat si Teddy Permana juga, si Teddy juga emang nantangnya juga udah bagus. Nah segi acting semuanya bagus, keren. Mungkin naskahnya juga sesuai ya. Dari segi naskah juga sesuai, dan emang satu sih menurut saya yang emang paling keren banget buat by film, yaitu hiji capek. Kebayang sih masalahnya nggak gampang bikin filmnya kayak ginian menurutku. Nah tapi kayak itu Serah. Untuk dari orang mah enggak sih. Ya cukup dari aku kayak gitu doang. Tapi sebelumnya jadi sedikit cerita nih sebelumnya. Jadi saya tuh emang dikontak oleh Direktur editor sama tadi lupa ya, pokoknya oleh Helmi juga, katanya kalau misalkan saya tuh disuruh nge-react video ini. Nah dan saya juga
kayaknya seru nih kalau misalkan dibikin dibikin di bukan ulang edit kan batu ya di remake. Tapi menurutku kalau misalkan tadi saya lihat trailer sebelumnya, emang kayaknya ini film kalau misalkan dibikin horor seru juga nih, tapi nggak tahu kan ya gimana. Kan film ini tuh judulnya tuh Bilur ya kalau nggak salah ya. Ya. Setahu saya tuh kalau misalkan saya research Ya. jadi bilur tuh kayak cambukan, Ya. apa gitu kalau nggak salah. Ya cambukan. Nah, luka cambukan gitu kan. Ya. Mungkin di sini adalah cambukannya si orang tuanya jadi cambukan secara verbal. Karena lidah lebih tajam daripada pedang. Lidah tetangga. Dan pesan untuk video ini adalah jangan tetanggaan sama orang yang sukses. Karena orang sukses akan mempengaruhi keluarga Anda. Ya mungkin seperti itu dari saya, dan saya mempunyai sesuatu untuk By Film. Jadi untuk teman-teman semua, mungkin di sini saya akan merepresentasikan, mengedit ulang trailer yang ada di film Bilur. Cuma dari editan di sini saya mencoba film Bilur itu menjadi film horor, karena menurut saya filmnya itu bakal film horor, dan saya juga sebelumnya belum baca-baca dan belum tanya-tanya juga, takutnya malah tahu kan jalan ceritanya juga seru. Tapi untuk persembahan para editor, para kameramen, para sutradara, dan siapa itu di sana, ya seperti itu. Mungkin kalian bisa merapat ke sini dulu, boleh lah masuk frame-nya. Oke. Boleh masuk frame. On frame. Masih gak HD. Boleh masuk frame biar bisa lihat editan seperti ini. Oke. Halo. Hai. Jadi kumaha ieu ala Jona. Oke. Gitu ya? Oke. Gitu kesini, we. Kita langsung re-edit by ulah re-edit namanya. Remake. By remake. Biasanya itu lah. Ulangi tadi datang. Kerja editor. Kerja editor. Ya udah tuh. Si Om Jim. Nyata tenan naon. Setidaknya muncul kebul pakai ieu, pakai animasi smoke. Oke, smoke. Dina YouTube loh, Bang. Jadi pas pertama hiji dua langsung deg gitu. Mulai di mana? Titik akhir lah. Ya, sekarang di sini saya akan panggilkan teman-teman semua dari kameramen, dari sutradara dan sebagainya untuk bisa melihat editan terbaru. Bukan editan dari trailer ini. Jadi mungkin setelah munculnya asap mereka akan keluar. 1 2 3. Wah, Luar biasa. Semangat, editor. Kage bunsin. Gimana ini jadi? Langsung aja kita akan lihat trailer editor, tapi versi apa sih? Versi horor. By Indonesia. 1 2 3. Muncul judulnya. What is gonna to be? What is gonna to be artinya naon teh apa bukan apa? Nyanyi kurang satu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Horor Biro Roket. Terima kasih ya Kang Ibnu telah datang ke sini. Oke, kita closing aja. Bye.